pagi anak-anak, apa kabar kalian? Oke, Ibu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah sarapan sehat belum? Sudah siap dengan materi yang akan diberikan hari ini? Iya, Ibu harap kalian sudah siap menyaksikan materi pembelajaran dari guru kalian ya. Oke, disiapkan semuanya. Buku temanya, buku pelajarannya disiapkan, pensil, alat tulisnya semuanya disiapkan. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, nanti bisa diulang kembali ya. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak tetap sehat di rumah dengan keluarga ya. Anak-anak udah siap untuk menerima materi hari ini? Ya. Kita membaca doa sebelum belajar ya. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan ya. Pelajaran 2, anak-anak buka bukunya ya. Pelajaran 2 di halaman 13. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, belajar apakah kita di sini nanti? Ya. Perhatikan gambarnya. Ada bumi, ada planet-planet. Di sini ada matahari. Nah, apa yang terjadi jika semua planet ini tidak berjalan sesuai porosnya? Ada yang tahu anak-anak? Kita pelajari ya. Kalau semua sudah tidak sesuai dengan porosnya, berarti apa? Terjadinya kiamat ya, atau kiamat. Ada 2 kiamat ya, sugro dan kubro. Nah, kita bahas hari ini. Perhatikan ya Nana, dibuka bukunya. Nah, ada gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, ada gempa bumi. Ini termasuk kiamat apa Nana? Ya. Kita lanjutkan dulu. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Nih, coba perhatikan ada cerita ini ya. Kalau ceritanya nanti anak-anak boleh baca di rumah ya. Nih, sekarang perhatikan juga. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus dan menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Ya. Siapa yang merencanakan gunung meletus? Allah, ya. Hanya kehendak Allah semuanya akan terjadi. Ya, anak-anak. Nah, gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Seperti itu contohnya ya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas keluar dari kawah. Dari pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya yang sudah rusak. Jenazah kedua orang tuanya dibawa oleh petugas ke rumah sakit. Nih ceritanya Udin ya. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tuanya yang di desanya sudah hancur ya. Awan panas yang keluar dari gunung telah merenggut nyawa orang tuanya. Bagaimana perasaannya? Sedih ya Udin ya. Nah, dahsyatnya gunung meletus ini adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Apa artinya hari akhir? Kita pelajari di sini. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Jadi, matahari, bumi, dan planet yang lain, kalau sudah bertemu, tidak jalan sesuai porosnya, itu namanya sudah hari akhir atau hari kiamat. Ya, itu ya. Jadi, hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Ya. Percaya ya, anak-anak percaya kepada hari akhir. Hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa, anak-anak? Kelima ya.
Oke, lanjutkan anak-anak. Nah, di dalam surat Al-Qari'ah sudah diceritakan tentang hari akhir. Anak-anak baca bersama dengan Bu Nining ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Artinya, yang kedua, Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat yang ke-6 menjelaskan, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ayat 8, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu neraka yang sangat panas. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Di dalam surat Al-Qari'ah sudah dijelaskan ya anak-anak ya, bagaimana hari kiamat itu akan ditimbang orang-orang yang kebaikannya lebih berat, apa keburukannya yang lebih berat ya. Anak-anak lanjutkan lagi, lihat di sini. Nah, macam-macam hari akhir. Ada 2 macam hari akhir. Ada kiamat kecil, sugro, ada kiamat besar, kubro. Apakah yang dimaksud dengan kiamat sugro? Perhatikan, ini contohnya. Nah, seperti ini. Banjir bandang ini adalah kiamat sugro, ya. Kiamat seperti ini adalah kiamat sugro. Ini peringatan dari Allah anak-anak ya. Biasanya seperti ini ulah manusia juga bisa ya. Kalau hutan-hutan gundul apa itu ya. Terus sungai-sungai, kalau kita seperti buang sampah sembarangan, sungai meluap, bisa banjir bandang kayak gitu. Kadang bisa dari ulah manusia juga, tapi semuanya juga kehendak Allah ya. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air badan banjir bandang ya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja ya, di bumi ini. Kalau udah Allah menghendaki di mana tempatnya ya di situ ya. Nah, kiamat sugro adalah bisa saja terjadi karena ulah manusia juga. Berkendara tidak hati-hati ya, sehingga sampai kecelakaan. Ada yang membakar hutan, menebang pohon sembarangan ya. Tanah longsor. Itu contohnya kiamat sugro. Kiamat kecil itu ulah manusia ya. Yang kedua kiamat kubro, kiamat besar. Nah, ini kiamat besar apabila matahari, bumi dan planet yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Dia semuanya hancur ya, tidak berjalan sesuai porosnya. Itu kiamat kubro ya. Dahsyat sekali kalau sudah kiamat kubro. Ya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman ya kepada Allah ya. Nah, di sini dijelaskan lagi di dalam surat Al-Zalzalah. Perhatikan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya ya. Di sini dijelaskan di surat Al-Zalzalah.
Kelak di akhirat nanti, di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dalam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan adanya kiamat kubro itu. Hanya Allah yang tahu, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, bagaimana tanda-tanda akhir itu akan terjadi? Bagaimana terjadinya? Nah, tanda-tanda hari akhir yaitu satu, banyak ulama yang sudah meninggal. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Ya. Banyak laki-laki seperti perempuan. Banyak perempuan seperti laki-laki dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini ya anak-anak, di sini tanda-tanda akhir ya sudah ada dijelaskan di buku. Ya, anak-anak nanti baca-baca. Kalau ada pertanyaan tanya ke Bu Nining ya anak-anak, boleh lewat WA ya. Banyak orang yang minum minuman keras dan barang terlarang ya. Ada juga munculnya orang-orang yang mengaku bahwa dirinya nabi dan rasul. Itu tanda-tanda akhir ya, tanda-tanda hari akhir. Banyak-banyak para ulama meninggal ya, seperti itu. Nah, bagaimana hikmahnya mencari hari akhir? Kita percaya hari akhir pasti ada. Bagaimana kita harus mempercayai itu? Nah, nih perhatikan, kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Hikmahnya lagi, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah, ya, berkelahi, mencuri, minuman keras, ya, obat terlarang, memfitnah orang, menggunjing orang, ya, nggak boleh. Kita harus bersifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, ya. Selalu waspada, menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Lingkungan sekolah juga kita jaga dengan baik. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Melakukan sholat tidak boleh ditunda, ya, mengerjakan PR dan sebagainya. Tidak boleh menunda-nunda untuk kebaikan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Nining ya. Tugas anak-anak hanya satu saja. Anak-anak, sebutkan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Itu saja. Anak-anak tulis di buku tulis ya. Sebutkan tanda-tanda terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Itu tugasnya tulis di buku ya. Baik, Nining akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita baca doa selesai belajar ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi? Sudah menyaksikan? Sudah jelas? Kalau belum jelas bisa di-pause, diputar kembali ya. Ya, Ibu harap semuanya udah jelas ya, karena penjelasan dari Bapak Ibu gurunya sudah gamblang, sudah secara jelas sejelas-jelasnya. Ya, oke. Hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih.